parah sampai kita melewatin, hujan turun dan di atas juga lagi Di atas membersihkan lagi bersama. eskapator. Jadi ada longsor. dua kemungkinan, eskapatornya Dari yang atas, jatuh atau kaminya yang kitanya jatuh yang ke jatuh bawah ke ke bawah. jurang yang cukup dalam. Dan bagi saya saat itu, Tuhan, ini cukup mengerikan gitu. Dan saya sampai udahlah, kalau memang kita udah harus final destination saya di sini, karena rumah penduduk itu bisa tertimbun, bisa jatuh. Jadi mereka takut longsor, tapi tiba-tiba datangnya dari sungai. Kita harus bertanggung jawab untuk semua itu, karena bencana ini terjadi adalah ada faktor manusia juga. Buat orang-orang yang menebang pohon dan tidak melakukan reboisasi, Anda ini harus bertanggung jawab. Selamat datang di Cahaya Bagi Negeri. Haruskah ini menjadi bencana nasional? Ini yang banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Dan hari ini kita akan berbincang dengan Obor Berkat Indonesia yang berjuang menyalurkan bantuannya ke Sumatera Utara. Oke. Sudah hadir bersama kita Kak Adel dan Kak Victor. Kak Adel di Obor Berkat selaku apa, Kak Adel? Program Manager Disaster Relief. Oke, Oke. berarti untuk Kak bencana ya. Victor sebagai direktur bukan? Bukan. Apa sebagai Itu apa? baca dong staf itu. Staf Saya kepresidenan. Media Impact Head untuk Obor. Oh, luar biasa. Hari ini kita mau dengar cerita bagaimana suasana ketika berangkat ke Sumatera dan menyalurkan bantuan itu. Dari Kak Adel coba. Ya, sebetulnya sih kalau untuk katakan bencana ini kan bencana hidrometeorologi ya. Obor Berkat sendiri ini udah terjun dari kapan, Kak Adel? Ya, hari pertama kita sebelum tanggal 25-24 itu teman-teman di lokasi sudah melakukan assessment, sudah ada laporan yang terdampak karena kita punya fasilitator Di di seluruh sana. Indonesia kita sebenarnya. Betul. Berinformasinya dari fasilitator yang di daerah itu update langsung. Iya. Bagaimana setelah mendapat informasi itu langsung eksekusinya bagaimana? Ya, pertama adalah kita melakukan meeting. Jadi kita meeting dengan manajemen, kita putuskan bahwa dampak luasan kita kan bisa melihat ya dari BMKG ataupun informasi cuaca, kecepatan angin dan landfall, kita harus melakukan aksi walaupun dia belum landfall karena kejadian banjir dan longsor sudah terjadi. Nah, setelah itu kita langsung gerakkan tim. Hari pertama kita sudah mobilisasi dapur umum makanan siap saji. Wah. Hmm. Berarti sekarang sudah berapa paket yang dikirim, Kak Adel, ke lapangan? Ya, kita berbagi area ya, termasuk wilayah paling dampak parah itu Sibolga, Tapteng, Langkat, dan juga beberapa wilayah Tapanuli Utara, Deli Serdang. Itu sudah ada 4.000 paket makanan untuk keluarga bertahan hidup selama 2 minggu. Itu tahap pertama. Ini sudah Itu tahap 4.000 per pertama, tahap pertama. iya. Ya? Wow. Sekarang kita mau tanya Kak Victor nih. Kak Victor, apa yang Kak Victor lihat ketika berada di sana meliput dan menyalurkan bantuan? Silakan. Banyak yang terjadi di sana ya. Jadi ketika kita turun ke lapangan itu kita bisa melihat ini tuh berbeda gitu dengan banjir biasa. Jadi ini seperti tsunami sebenarnya. Jadi di sana itu rumah-rumah hancur, terbawa air dan lumpur. Nah kan sekarang nggak lumpur nih sekarang. Nah itu tuh lumpurnya juga tinggi gitu, nggak cuma pendek gitu, tapi memang benar-benar setinggi orang juga gitu, setinggi rumah juga. Nah, saya dengar di sana akses banyak yang terputus ya. Betul. Nah, mungkin Banyak kita harus longsornya juga dengar di nih. sana. Nah, pengalaman bagaimana Waktu. tantangannya waktu seperti itu yang paling ibaratnya ekstrim lah. Pengalaman Ya, apa? Kak Adel. Tapi kan harus melaksanakan karena Iya. kita Iya. kan ingin memberkati kan. Iya, Coba betul. ceritain. Ya, kalau saya katakan saya bekerja di humanitarian first responder untuk emergency itu sejak tsunami Aceh, gempa Nias sampai terakhir. Kalau saya katakan pengalaman terberat saya adalah di bencana kali ini. Kenapa? Bencana kali ini kita akses itu terputus parah sampai berhari. Jadi kita bisa nembus Sibolga itu di tanggal 2 Desember itu baru. Dan ini cukup crowded dan menurut saya harusnya ya
putusnya jalan ini bisa segera diatasi, tapi satu-satunya cara adalah udara dan kita bisa lewat Hercules kerjasama dengan Lanut ya, dan itu cukup memberikan rasa syukur juga. Kita tidak nunggu besoknya, malam itu juga kita langsung menyisir dan kita masuk ke pengungsian-pengungsian membagikan paket makanan dan juga lampu emergensi. Waktu Kak Adel masuk dan Kak Victor masuk ke pengungsian-pengungsian itu kan katanya ada lumpur. Iya. Ceritain Ada dong longsor. seperti apa? Itu kan membawa barang, Iya. kondisi masyarakat. Coba ceritain. Ya di sana itu apa ya? Ini yang terjadi di Tapanuli Tengah. Jadi memang waktu pas kami sampai itu tuh masyarakat lagi sementara untuk mereka berusaha untuk membuka jalan. Jadi macet di mana-mana gitu kan, BBM nggak ada. Jadi orang mau berusaha biar cepat sampai di seberang gitu biar bisa dapat BBM gitu, dan itu benar-benar crowded gitu, jalanan juga penuh lumpur gitu, tapi mau nggak mau harus diterobos gitu, harus sampai gitu biar apa namanya, secara dari masyarakat sendiri mereka butuh untuk dapat BBM. Nah kalau kami kan untuk membawa bantuan juga ya ke sana gitu, jadi benar-benar crowded lah suasananya waktu itu. Ada tantangan mau longsor atau gimana? Itu yang di Tapanuli Tengah Iya, itu Kak. kalau di Pasti itu melakukan Tapanuli ya? Utara ya. Jadi kita Tapanuli Utara sebetulnya bukan Tapanuli Utara pas, tapi melintasi itu ke Humbang Hasundutan, Oh, Humbang. naik ke atas Pakat. Jadi itu benar-benar saya kalau bukan karena Tuhan kayaknya kita nggak bisa kembali ya. Ceritanya gimana Kak Adel? Karena mungkin teman-teman pernah nonton film Jurassic Park yang jurangnya sampai hutan gitu. Kita melihat bagaimana jalan itu kayak potongan kue yang kroak gitu. Dan kita harus melintasi itu hanya muat satu mobil. Dan saat itu kami mau kembali. Dan saat itu hujan turun tetap ya, deras. Dan saat kami ngantri itu tiba-tiba longsor lah di bawah. Di bawah. Jadi ada suara apa? Kayu, pohon. Tanah-tanah kayu Pohon pohon. rubut, gitu. Iya itu, dan Wah langsung. saat itu saja berpikir Tuhan kalau memang sudah saatnya ya kita berserah gitu. Karena bagi saya bekerja di kemanusiaan itu adalah bekerja dari keikhlasan gitu, bahwa kapan saja pun kita bisa menjadi korban seperti itu. Tapi puji Tuhan dengan situasi yang cukup parah sampai kita melewatin, hujan turun dan di atas juga lagi Di atas lagi membersihkan ekskavator lagi bersama. eskapator. Jadi mesin ada longsor. dua kemungkinan, eskapatornya Dari yang atas, jatuh atau atau kaminya yang kitanya jatuh yang ke jatuh bawah ke ke bawah. jurang yang cukup dalam. Dan bagi saya saat itu Tuhan ini cukup mengerikan gitu, dan saya sampai udahlah kalau memang kita udah harus final destination saya di sini ya udah mana yang terbaik bagi Tuhan itu. Berdua waktu itu. Berdua Iya. sama ini juga kan fasilitator juga di Fasilitator sana. kita. Driver. Sama driver berempat dari Jadi satu mungkin mobil. para penonton kita sedikit jelaskan bahwa CBN bersama dengan Obor Berkat Indonesia kita melakukan banyak sekali kegiatan kemanusiaan, dan kami memiliki fasilitator tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kalau kalian merasa kalian mau ambil bagian, kalian bisa ikut ambil bagian. Lanjut Kak Adel. Nah, sebelum dilanjut gini. Kak Adel waktu bencana itu semua itu kan antara hidup dan mati. Betul. Sempat terpikir apa melihat situasi itu? Saya terus terang saya sempat terdiam dan berefleksi ya. Karena seperti saya katakan, Gunung Merapi saya hadir. Banjir di Garut, Bandang saya hadir. Gempa Jogja, gempa bumi, tsunami, Mentawai semua saya hadir. Tapi saat itu saya hanya berpikir ini bencana bagaimana mengatasinya. Karena rumah penduduk itu bisa tertimbun, bisa jatuh. Jadi mereka takut longsor, tapi tiba-tiba datangnya dari sungai, kayu-kayu dan juga air. Dan saya sempat berpikir bagaimana ini bounce back atau mereka bisa bangkit kembali. Tapi kalau saya personal, saya berpikir ya kita harus bertanggung jawab untuk semua itu. Karena bencana ini terjadi adalah ada faktor manusia juga. Ya. Saya ini orang Sumatera nih, buat orang-orang yang menebang pohon dan tidak melakukan reboisasi, Anda ini harus bertanggung jawab. Jangan hanya mengambil keuntungan, tapi Anda menyiksa masyarakat Sumatera Utara dan sekitarnya. Anda harus memperbaiki Sumatera Utara. Jangan cuma ambil duitnya aja. Betul nggak kan? Iya, benar.
Dan kalau kita bisa ngelihat sebetulnya ini kan tidak terjadi hanya di Sumatera Utara, ada di Aceh dan Sumatera Barat. Dan kalau saya dulu pernah bertemu satu orang, dia berkata itu di tahun 2009, dia berkata ke saya, Indonesia mungkin saat ini tidak mengalami dampak perubahan iklim, tapi tunggu 20 tahun lagi. Tapi ternyata sebelum 20 tahun, kita udah merasakan cukup ampun dari setiap kejadian ini. Kalau menurut Kak Victor seharusnya bencana ini menjadi bencana nasional ya? Betul. Harusnya ini sudah menjadi bencana nasional ya, karena kan sudah 3 provinsi ya yang terkena gitu. Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh ya. Dan harusnya memang sudah bisa dibilang ini bencana nasional seperti itu. Bahkan kalau ada beberapa saya juga lihat dari media-media lain, ini tuh dampaknya bisa seperti lebih dari tsunami ya. Betul. Iya. Nah, itu. Karena kalau kita lihat ya, kalau tsunami dia terfokus ke satu lokasi, ya gempa bumi berhenti di situ. Tapi ini kan cukup Titik-titik iya ya. titik-titiknya. Contoh Iya. Sumatera Utara ada 18 kabupaten kota. Dan kita bayangkan tuh cukup luas gitu titik-titiknya. Belum lagi wilayah lain gitu. Jadi memang perlu ya kita menyikapi proses ini, apakah misalnya pemerintah atau pelaku kemanusiaan, organisasi kemanusiaan untuk memutuskan sesuatu itu kan apakah ini bencana nasional atau bencana provinsi, kita melakukan kajian dampak dan risiko dan juga rapid need assessment, kebutuhan awal itu ya. Jadi sebenarnya ini juga belum bisa terorganisir karena luasan yang banyak. Dan kapasitas pemerintah kita juga cukup masih Terbatas. perlu ditingkatkan dengan luasan seperti ini dan terbatas juga, betul Pak. Nah, Kak Adel, ini kan kalau bicara dari ini situasinya kayaknya seperti chaos di sana ya. Betul. BBM, listrik mati, distribusi makanan terhambat, orang nggak bisa makan minum. Artinya manusia-manusia yang sedang, saudara-saudara kita yang ada di Sumatera dan Aceh sekitarnya itu sedang mengalami sesuatu hal yang hancur hatinya ya akibat bencana alam ini. Nah, Obi sendiri, Obor Berkat sendiri, kemana saja titik-titik yang sudah kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Sumatera? Boleh dijelasin titik-titiknya? Iya, kalau saat ini kita dari Sibolga ya kota, terus Pandan ya, Pandan itu bagian dari Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Langkat, Deli Serdang, dan juga Medan, arah Belawan sekitarnya juga terdampak banjir sama daerah Binjai seperti itu. Dan rencananya ke depan mau melakukan apa lagi nih? Dalam waktu 1 hari 2 hari nih, hari ini bahkan besok. Ya, hari ini kita juga akan kirimkan barang ke Sibolga, ada 1000 paket ya, untuk keluarga dan juga paket untuk survival seperti tikar, selimut seperti Wow. itu. Dan besok juga kita akan lanjutkan juga untuk ke wilayah ya, seperti tenaga medis, kita akan turunkan tenaga medis ya Cepat ya. segera. Dan juga tenaga perawat seperti itu untuk membantu saudara-saudara kita di Sibolga, dan kita akan berlanjut ke Langkat juga dan seperti itu. Wow, Ya, artinya dan- bergerak terus. Bergerak terus. Iya, Bergerak terus. Setiap hari betul. bergerak. Tiap hari kita itu Pak tidurnya cuma 2 jam 3 jam. Puji Tuhan sehat ya. Dan kalau kalian mau tahu update terbaru, kalian bisa lihat di media-media sosial dari Cahaya Bagi Negeri dan, Dan juga Bergerak. Obor Berkat Instagramnya. Tapi saya ingin mengajak dulu nih buat pemirsa yang ingin berjuang membantu saudara-saudara kita yang di Sumatera, salurkan bantuan Anda. Anda bisa ada nomor-nomor di sini. Ya. Anda bisa menyalurkan. Berkat Anda, Obor Berkat akan menjangkau semua daerah-daerah di Sumatera Utara dan memberi bantuan kepada saudara-saudara yang membutuhkan makanan, minuman, selimut, obat-obatan. Saatnya kita bergerak. Amin. Bersama kita bisa. Karena ini adalah sesuatu bencana yang harus kita Kita tangani. bersama-sama ya. Betul, betul. Bukan sendiri-sendiri ya. Betul. Mungkin Natal ini, momen-momen Natal ini Ya. kita ada uang-uang dikit, Ya, bisa lah ya kasih. menyalurkan ya. Ya, Daripada kita di mall ya. Ya. Atau baju-baju, beli baju baru yang kita juga masih bagus. Nah, ini baju dinas kita. Ya. Pemerintah ayo bergerak ya. Iya. Nah, Ini kita pakai baju pemerintah. Kak Adel ajak Nah. informasikan kepada pemirsa bagaimana Kenapa? Mungkin pertanyaan gini. harus apa? Kenapa kita harus membantu mereka? Kak? Iya. Oke Kak Adel. Satu, kita punya nilai kemanusiaan yang diadopsi secara global dan nasional,
bahwa bantuan kemanusiaan itu adalah untuk mengurangi beban ya, penderitaan. Bayangkan Bapak Ibu ketika Anda berada di suatu lokasi, tidak ada listrik, tidak ada BBM, tidak ada warung buka, tidak ada makanan, tapi Bapak Ibu punya duit sebanyak apapun tidak bisa membeli apapun. Itu adalah hal yang paling menyedihkan dan saya bisa rasakan di situ. Kita pekerja kemanusiaan datang ke lokasi, kita hanya 2 hari itu, kita hanya modal membawa 2 pot mie, 2 air mineral, kita harus fokus bekerja dan itu sungguh-sungguh pengalaman yang bagaimana kami pekerja kemanusiaan juga bisa memberikan semangat bagi Bapak Ibu bahwa bantuan yang disampaikan Bapak tadi kalau disalurkan melalui obor berkat jangan khawatir itu akan sampai ke penerima karena kami menerobos setiap lini ya tantangan jalan memastikan bahwa bantuan Bapak Ibu itu juga sampai jadi tidak dititipkan. Ya, Karena obor berkat ini sudah terjamin. Iya. Waktu itu kita membantu tsunami. Dan kalau Tuhan izinkan sekarang kita Cianjur, lagi macam-macam. membantu, berarti kita bisa lebih memperluas. Ya, karena best daripada pelayanan kita dalam mengasihi manusia. Nah, Kak Adel, after bencana biasanya itu kan pasti ada penyakit. Tadi kita tahu lah ya, air sudah mulai lumpur tinggi, bakteri, bahkan saya pernah dengar mereka juga bingung kesulitan air bersih. Betul. Obor berkat juga sekarang sudah mau melakukan tim medis ya? Ya, salah satu kan kita punya program pencegahan penyakit pasca bencana ya. Karena terus terang Bapak Ibu hal yang menyedihkan adalah tidak semua korban yang tertimbun meninggal itu bisa dievakuasi. Jadi mereka aroma ya, Ya apalagi sekarang udah mulai bau ya. dia bau karena terak atau apa itu mempengaruhi ketiadaan air. Mereka mencuci sampai di jalan-jalan yang airnya itu coklat dan mereka tidak ada air untuk mencuci barang-barang yang sudah kena lumpur dan mereka harus datang ke sekolah yang ada airnya jauh sekali itu ada ibu sekitar 3 km dia harus datang mencuci sama anak perempuannya dan itu memang cukup sangat mengkhawatirkan ya. Dan kita obor berkat mengirimkan tim medis, salah satunya adalah pencegahan penyakit pasca bencana. Dan kita juga menyiapkan paket hygiene dan juga kebersihan untuk keluarga, seperti desinfektan, alat pembersih juga untuk rumah tangga, supaya itu bisa digunakan. Bagi yang tidak punya rumah, kita sediakan paket shelter darurat, seperti terpal, selimut, tikar, itu juga menjadi bagian dari program kami di Obor Berkat Indonesia. Dan Luar itu biasa. untuk anak-anak juga ada juga ya paket-paket buat Betul, anak-anaknya ya pastinya iya. ya. Iya, karena sekolah juga rusak ya, ada terdampak, terus anak-anak juga kehilangan alat belajar, tidak sempat evakuasi dan mereka sangat membutuhkan paket sekolah ya, paket belajar seperti seragam, sepatu dan alat belajar. Walaupun sebenarnya kita dari dulu campaign ya, 1 hari jangan anak sampai nggak sekolah karena bencana, tapi sekarang sudah berhari-hari. Wah, luar biasa. Nah, dari Kak Victor sendiri bagaimana saran-saran Kak Victor untuk mungkin pemirsa, apa yang bisa dilakukan pemirsa agar mungkin tidak bisa ke sana, tetapi dengan apa yang dia punya untuk bisa bersama-sama membantu meringankan saudara-saudara kita yang ada di daerah Sumatera. Dari Kak Victor juga. Seperti yang Bang Charlie bilang tadi, ya kita membantu melalui Obor Berkat Indonesia. Di lewat Obor Berkat Indonesia ini kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Kalau kita nggak bisa turun ke lapangan, bolehlah kita bergabung bersama dengan Obor Berkat melalui apa yang Anda punya lebih dahulu. Misalkan Anda punya dana, bersama-sama dengan kami, dukung kami, sehingga kami bisa turun dan bisa menyalurkan apa yang bantuan yang Bapak, Ibu, atau saudara ingin berikan kepada masyarakat yang ada di sana. Dan sekarang masih Bergerak terus. tim Bergerak terus. Bahkan dalam 1-2 hari ini, Obor Berkat Kak Adel ini akan berangkat kembali ke lokasi dengan membawa bantuan. Oleh sebab itu, kalau Anda menonton tayangan ini, Anda boleh hubungi nomor-nomor di bawah ini. Dan mari kita bersama-sama membantu bangsa kita ini, saudara kita ini. Karena pemerintah juga tidak bisa sendiri. Betul. Kita harus menjadi warga negara yang proaktif membantu saudara kita
bersama-sama untuk meringankan saudara kita ini ya, Betul agar sekali. mereka bisa makan. Bisa makan, Betul. mereka bisa punya pakaian yang layak, mereka bisa Betul. punya shelter-shelter yang Iya. baik. Iya. Karena Wah. nggak kebayang ya. Jadi sedikit cerita ya. Waktu itu Jakarta pernah direndam. Itu 7 hari, kalau nggak berapa 5 hari, saya itu pusing juga nyari mandi. Itu aja masih ada rumah. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana ini terendam lumpur. Iya. Jadi benar-benar ini saat, dan kita masih lanjut ya Kak Adel, maksudnya daerah-daerah lain, bahkan mungkin sedikit bocoran kita mau daerah lain seperti Aceh juga kita mau ke sana. Iya. Minggu ini kita rencanakan distribusi ke Aceh 2000 paket makanan darurat. Jadi ada di 5 titik, dan itu adalah kerjasama dengan Bapak Ibu yang mensupport ya program Langkah Obi, menyampaikan bantuan Bapak Ibu. Jadi kita melihat bahwa ini bencana sangat luas dan kita terbatas, tapi Tuhan kita tidak terbatas Amin. kalau kita bisa bersama-sama. Iya, iya. Ya, kalau Tuhan izinkan ini, ya kita tetap bawa sendiri kan. Iya. Iya. Sebagai orang yang ikut melakukan kerusakan, harusnya dia sadar diri. Tetapi sebagai orang yang diberkati Tuhan, kalau ada kita juga bisa bekerja Ya. sama. Ambil bagian. Ambil Ambil bagian. bagian. Karena tidak mungkin dalam situasi ini kita saling menyalahkan kan. Betul. Tapi kita bagaimana bergerak bersama, memberkati, meringankan saudara-saudara kita agar hidup mereka juga mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari yang sedang dialami bencana ini ya. Apalagi kan sekarang mau Natal ya. Iya. Iya. Sudah Desember gitu kan. Harusnya anak-anak mereka bersukacita, harusnya mereka juga bersukaria gitu karena menyambut Natal gitu. Tapi barang-barang mereka sudah tidak ada, baju tidak ada. Nah ini bagaimana mereka mau merayakan Natal tahun ini seperti Wah. itu. Sebelum kita tutup nih, Ya. karena waktu, karena Kak Adel ini juga hari ini dia akan meeting, Persiapan. besok dia akan berangkat, kita nggak bisa lama-lama. Kak Adel, Ya. pesan kepada pemirsa kita dalam apa yang Kak Adel lihat di sana dan apa yang ingin Kak Adel pesankan kepada pemirsa. Iya, pada pemirsa cuma satu ya. Kasih itu tidak terbatas. Hal terkecil sekali dilakukan dengan hati akan sampai kepada orang yang menerima dengan sukacita. Jadi kemanusiaan itu lahir dari diri kita, bukan karena dari hal-hal yang membuat kita dapat berkat. Tapi kalau kita memang mau memberi, beri dengan sukacita. Wow, luar biasa. Dari Kak Victor? Memberilah dengan sukacita. Amin. Wah, luar biasa. Dari Kak Raymond? Masih ada kesaksian, kita juga akan menghubungi fasil yang di daerah atau gimana untuk tahu kesaksian yang ada Sudah di sana. saya hubungi tadi, semuanya sinyalnya hilang. Oh, sinyal hilang. Sinyal Iya, hilang, nggak bisa hilang. Belum bisa terhubungi. terhubung. Tapi kita akan terus update, makanya terus pantau Cahaya Bagi Negeri dan Obor Berkat Tadinya Indonesia. memang kita menghubungi pasil-pasil yang di sana, tapi sinyal tidak ada. Sebelum kita tutup, berapa kru kita yang sekarang ada di lokasi? Ada berapa banyak? Iya, secara fasil sendiri kita ada 8 ya yang selalu Standby. support standby ya, dan relawan ada 30, dan kita juga punya tenaga-tenaga ahli yang mensupport kegiatan ini. Wow, Ya. luar biasa. Semua bekerja sama ya. Dan kita juga mau ucapin terima kasih juga buat para mitra, Oke. orang yang sudah mendukung. Iya. Terima kasih, bantuan Anda akan menjadi bibit yang ditanam dan akan menjadi berkat juga luar biasa kepada Anda. Berkat bantuan Anda, Obor Berkat Indonesia bisa bergerak jauh lebih luas, jauh lebih panjang. Karena bantuan Anda sangat berarti bagi pelayanan kemanusiaan Obor Berkat Indonesia. Oke? Saya mau ada rapat di Apa? Kementerian? Oke, terima kasih buat pemirsa. Saya Charlie. saya Remonski. Saya Adel. Dan saya Victor. Tuhan Yesus memberkati.